Oke, baik. Video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tata kelola risiko TI, ya, teknologi informasi pada mata kuliah kita yaitu IT Risk Management atau manajemen risiko teknologi informasi. Oke, nah kita baca dulu konsepnya, di mana teknologi informasi itu mempunyai risiko, ya, kalau diterapkan. Oke, kita baca TI atau teknologi informasi itu memainkan peran sentral dalam organisasi sehingga dampak risiko TI terlalu besar untuk dapat diabaikan. Semua organisasi terutama yang sekarang ini ada di Indonesia itu rata-rata pasti dia menggunakan teknologi informasi, ya, baik itu misalnya di sisi apa namanya, organisasi yang bergerak di bidang penjualan, maupun organisasi yang bergerak di bidang sosial kayak kita gitu, universitas, ya, pasti punya IT-nya, ya, pasti punya IT. Walaupun misalnya organisasi itu belum menggunakan website untuk organisasinya, tetapi dia misalnya menggunakan alat bantu, ya, alat bantu dalam menggunakan teknologi IT. Misalnya ada komputernya, ada printernya, dan seterusnya. Ya. Nah, apa dampak yang terjadi dengan penggunaan IT ini? Itu ada beberapa risiko, bisa kita baca secara signifikan merugikan pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal, konsumen atau publik ataupun rekanan. Nah, ini maksud bahwa ada salah satu dampak yang terjadi jika kita menggunakan IT. Ya, ada juga yang bisa merugikan pihak-pihak terkait, baik itu internal organisasi maupun eksternal organisasi. Ya, kemudian misalnya gini nih, maksud merugikan itu misalnya tiba-tiba perangkat kita rusak, nah, atau terjadi kerusakan, ya. Nah, itu bisa merugikan karena kita perlu membeli hardware yang baru. Nah, seperti itu. Salah satu penggunaan IT. Atau tiba-tiba misalnya terjadinya bencana alam. Nah, kebakaran, kayak banjir dan seterusnya itu bisa merugikan juga, gitu ya, karena kita perlu mengganti peralatan, memperbaiki atau mengganti bahkan, ya. Oke, kemudian merusak reputasi organisasi tidak hanya manajemen IT, tapi juga manajemen organisasi secara umum. Nah, tentu saja berdasarkan contoh-contoh tadi, ya, bisa saja merusak reputasi dari organisasi. Misalnya kita menghasilkan informasi yang mana mungkin informasi ini tidak dibutuhkan atau merugikan pihak-pihak yang lain atau merugikan pihak-pihak yang berada di internal organisasi, ya. Oke. Nah, kemudian apa yang menyebabkan terjadinya resiko dari teknologi informasi? Mayoritas risiko teknologi informasi bukan karena masalah teknis, tetapi kegagalan proses pengawasan dan tata kelola IT. Nah, jadi mayoritas yang terjadi kesalahan-kesalahan yang disebabkan karena penggunaan IT itu rata-rata bukan karena teknis, tapi gagal dalam proses kontrol dan gagal dalam pengelolaannya, ya. Percuma kalau kita misalnya memberi barang-barang bagus, memberi barang-barang yang sudah punya IT yang canggih, tetapi tidak kita kelola dengan baik atau tidak kita awasi dengan baik, otomatis mungkin saja IT ini tidak dipakai atau mungkin saja IT-nya akan eh, rusak atau error seperti itu, ya. Organisasi itu adalah proses pengambilan keputusan yang mengabaikan sengaja atau tidak potensi konsekuensi bisnis dari risiko IT. Nah, itu ya. Karena rata-rata memang organisasi penggunaan IT itu diperlukan untuk decision making gitu ya, pengambilan keputusan. Oke. Kegagalan mengakibatkan rangkaian keputusan dan struktur aset IT atau TI yang bermasalah. Jadi kalau dia IT-nya bermasalah, tentu saja gagal dalam decision making, ya, di dalam satu organisasi. Oke, manifestasi kelemahan manajemen risiko IT, kelemahannya kelola IT yang tidak efektif. Nah, pada saat mengelola itu tidak efektif, tidak dikelola dengan benar. Kompleksitas yang tidak terkendali,
dan kurangnya kesadaran terhadap risiko yang terjadi. Jadi makanya dari awal kenapa kita perlu memanajemen risiko penggunaan IT untuk mengurangi ini, untuk mengurangi semua kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, baik itu positif maupun yang negatif. Ya, oke. Kemudian, nah kalau tadi kita bicara tentang tata kelola, kemudian ini adalah kelemahan dari tata kelola IT. Tidak adanya struktur dan proses yang memungkinkan keterlibatan pihak bisnis dalam pengambilan keputusan terhadap atau tentang TI, termasuk investasi TI yang berdampak. Yang pertama, keoptimalan keputusan hanya diukur secara lokal. Jadi, untuk merespon kebutuhan lokal. Ini salah satu kelemahan dari tata kelolanya. Ya, jadi keputusan yang diambil hanya bersifat lokal. Karena ada yang hanya untuk merespon apa saja yang dibutuhkan oleh organisasi, internal organisasi. Cepat atau lambat akan membatasi kelincahan organisasi untuk dapat tanggap terhadap kebutuhan bisnis, integrasi layanan baru, dan seterusnya. Jadi kalau memang salah satu kelemahannya kalau kita berkutat detail mengenai tata kelola IT, keputusan yang kita ambil mungkin saja hanya diukur secara lokal saja, gitu ya. Tidak, jadi organisasi itu kalau kita lihat teorinya itu tidak lincah dalam melakukan pengambilan keputusan. Ya, baik itu keputusan bisnis, ya, atau keputusan-keputusan yang lain. Oke, tanpa keterlibatan bisnis, pengambilan keputusan TI dapat salah dalam menilai tingkat risiko. Nah, jadi walaupun IT sudah memutuskan informasinya ini misalnya, tapi juga harus kita kita ketahui di sisi bisnisnya seperti apa. Jangan tiba-tiba IT mengeluarkan informasi A misalnya, terus langsung kita launching informasi A ini, padahal belum tentu informasi A itu apa namanya berdampak positif terhadap bisnis yang kita jalankan. Nah, seperti itu. Ya, sehingga akibatnya pada eh, apa nih prioritas penerapan kontrol yang tidak tepat. Jadi kontrolnya jadi menjadi tidak tepat. Ya. Nah, kemudian kompleksitas yang tidak terkendali. Kompleksitas aset TI yang tinggi, bervariasi, dan saling tumpah tindih itu meningkatkan kerawanan terhadap risiko. Risikonya apa? Pertama, rumit dan beratnya beban kerja pengelolaan. Nah, karena terlalu banyak yang perlu kita kelola, maka pada saat pengerjaannya itu rumit. Kemudian keterbatasan SDM dengan keahlian yang menimbulkan ketergantungan pada pihak ketiga. Nah, misalnya kita mengambil stakeholder atau vendor dari luar untuk mengelola IT kita. Nah, ini kita menjadi ketergantungan terhadap vendor tersebut, ya. Oke. Nah, ini dampak yang terjadi jika kita kurang kesadaran terhadap risiko. Ya, ketidakpegaan terhadap sumber risiko TI. Yang pertama, kelemahan dalam perencanaan SDM. Nah, ya, kalau kita melulu tidak mengetahui bahwa risiko yang terjadi terhadap TI itu ini, maka kita perencana SDM-nya itu menjadi lemah. Karena bakal apa dampak yang terjadi? Kemungkinan terjadi mutasi, kemungkinan terjadi PHK, dan ketergantungan pada kontraktor pihak ketiga. Nah, ini tadi kalau kita cuman untuk mengontrol IT kita, kita menggunakan orang lain di luar organisasi, maka dampak ini yang akan terjadi. Oh, apa namanya, pegawai kita mungkin saja dimutasi, bahkan yang lebih parah di PHK, karena kita sudah tergantung pada kontraktor di pihak ketiga. Kemudian kelemahan pengelolaan infrastruktur menggunakan perangkat infrastruktur yang tidak handal. Nah, nanti detailnya akan dijelaskan ya di materi setelah ini. Jadi infrastruktur yang kita gunakan itu tidak handal, maka pengelolaannya menjadi lemah gitu. Kemudian yang ketiga, ketidaktahuan dan ketidakpedulian karyawan terhadap usaha untuk menghindari risiko keamanan IT.
Banyak ya sekarang yang terjadi, nggak usah jauh-jauh misalnya yang sekarang ini terjadi gitu ya. Banyak data-data perusahaan misalnya tiba-tiba bocor ke eksternal organisasi. Nah, itu menyebabkan informasi yang dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan menjadi tidak aman tentu saja karena datanya, beritanya, infonya sudah disebarluaskan. Padahal itu merupakan misalnya rahasia organisasi atau perusahaan. Ya, kemudian tidak adanya fasilitas atau kontrol untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya aktivitas yang merugikan. Jadi tidak ada kontrol, tidak ada pengawasan ya untuk mencegah supaya aktivitas ini tidak dilakukan. Nah, bagaimana menciptakan lingkungan kerja kita yang peka dari risiko IT tadi? Manajemen risiko IT itu adalah tanggung jawab bersama. Siapa yang bertanggung jawab? Pimpinan IT. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap IT itu adalah yang pertama adalah pimpinan IT. Kalau di Bina Dharma ini misalnya pimpinan IT-nya Direktur Manajemen Information System, Direktur MIS. Jadi harus dapat menjelaskan kepada eksekutif bisnis tentang konsekuensi risiko IT. Tiba-tiba, misalnya jaringan Bina Dharma ini tiba-tiba internetnya enggak jalan, ya. Nah itu apa? Nah, pimpinan IT tentu saja yang bertanggung jawab. Kemudian pimpinan IT harus menciptakan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan penambahan risiko IT dari perspektif bisnis, ya. Oke, risiko IT bukan hanya bermasalah pada IT yang dipecahkan dengan teknologi dan keahlian pengelolaannya saja. Jadi, inisiatif mitigasi risiko membutuhkan komitmen dari pimpinan organisasi, termasuk untuk berinvestasi dalam mengimplementasikan kontrol yang dibutuhkan. Nah, tentu saja ya harus ada inisiatif atau komitmen yang kuat ya dalam menyelesaikan masalah IT. Oke. Nah, kemampuan yang harus kita siapkan dalam mengelola risiko IT, perusahaan yang mapan membangun kemampuan tata kelola IT dengan apa dia? Yang pertama, menerapkan kerangka kerja terpadu dalam mengelola risiko IT sehingga dapat mengambil keputusan secara rasional dengan menimbang untung ruginya dari perspektif bisnis ya adanya kesamaan perspektif terhadap risiko IT. Jadi dalam pengelolaan IT ini juga kita harus menerapkan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan sehingga dapat melakukan pengambilan keputusan secara rasional ya dengan melihat untung ruginya seperti itu. Nah, kemudian juga menekankan pada tiga pilar utama dari manajemen risiko. Yang pertama, penyederhanaan arsitektur IT. Jadi arsitektur dari penggunaan misalnya alat-alat IT itu dapat kita sederhanakan mungkin, tidak rumit gitu ya. Kemudian yang kedua, penerapan proses tata kelola risiko. Jadi ada prosesnya untuk mengelola tata kelola IT ini apa saja. Kemudian penciptaan budaya yang peka dari risiko. Jadi kalau risikonya seperti ini, misalnya risikonya A, jangan eh, mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan A. Seperti itu. Ya, oke. Saya rasa itu saja materi yang perlu kita bahas tentang tata kelola IT.